QC 1 unit mesin jilid buku otomatis tipe INV BM300L merek Novatek untuk Endridol ANNK Surabaya, untuk customer toko Samara di daerah Blora. Oke, ini untuk toko Samara mesin jilid bukunya kita QC. Jadi yang mulai pertama di sini ada saklar MCB ya untuk menunjang tombol powernya. Ini kita naikkan dan ini kita on off-nya ya. Ini sudah on. Lalu yang pertama ini kita bisa lihat displaynya. Oke, kita akan coba satu persatu saya jelaskan. Nah, di sini ada claim time, merupakan timing penjepitan selama 4 second. Di sini ada tekanannya 85%. Cara settingnya gampang sekali. Di sini ada plus. Kita bisa turunkan atau kita bisa naikkan ya. Jadi kelipatan 5 angkanya. Nah, ini 80, ini 85. Nah, ini untuk claim time-nya juga sama, ini bisa dikurangi atau ditambahkan, nanti disesuaikan. Lalu di sini untuk suhu main glue-nya dan suhu side glue 160 142 ini sudah ready. Ini untuk tombol startnya ya. Jadi untuk proses ready-nya ini sekitar kurang lebih 20 detik. Yang pertama ini home, yang kedua ada setting. Nah, di sini nanti bisa disesuaikan. Kalau untuk main glue pemanasannya, ini kita bisa klik. Nah, ini nanti kita bisa setting di angka berapa untuk pemanasannya ya, atau suhunya yang dipakai. Cuman untuk standarnya ini bisa di 150 sampai di 170. Untuk side glue-nya tetap di 140 derajat Celcius. Holding temperaturnya hold temperatur panas biar dia tidak turun secara drastis. Untuk claim booknya ini sekitar 1 second, open distance-nya sekitar 1 cm atau 10 mili ya. Dan ini cover sensor yang dimaksud harus on agar nanti sensor sebelah sini dia bisa terbaca di sini ya. Ini sensornya bisa terbaca. Lalu di sebelah kanan ini ada tombol emergency. Kita bisa lihat tombol emergensinya. Oke. Lalu untuk di bagian tengah ini untuk penjepit buku isi ya. Kita bisa buka. Nah, ini dia turun, naik. Nah, ini untuk sistem manual dan otomatiknya nanti diatur dari sini. Lalu kita bisa lihat untuk pencacah. Nah, di sini tempat cacah. Ini bisa diaktifkan atau dinonaktifkan dengan cara di sini ada milling cutter ya. Nah, ketika mati dia akan off. Untuk cacahnya ketika dia nyala hijau dia akan on. Nah, ini untuk modenya kita pakai di manual. Untuk pemula sangat cocok sekali untuk produksi agar tidak terlalu lebih mudah untuk proses produksinya kita memakai manual. Lalu setelah itu samping kanannya ini ada untuk side glue, lem bagian kanan dan kiri cover. Di sini ada untuk kumparan lemnya. Jadi pengisian lemnya nanti di sini tinggal kita taruh lemnya di atasnya sini dengan batasan di bagian roller ya. Nah, ini jangan terlalu banyak, nanti takutnya meluber kalau terlalu banyak. Di sebelah kanan ini ada penjepit cover yang nantinya bisa didukung. Ini ada sebuah tempat untuk bisa penaruhan covernya, nanti kita tinggal bisa taruh seperti ini. Untuk penjepit covernya kita bisa setting nantinya ketika kurang maju atau mundur ya. Nanti tinggal dikendori bagian kanan dan kirinya. Lalu di sini ada untuk adjustment. Ini untuk lebar cover bisa diatur, disesuaikan. Tapi jika memang sudah nanti tidak dibutuhkan, ini bisa tidak dioperasionalkan. Nah, yang selanjutnya di sini ada 2 handle pemutar. Ini merupakan settingan kotak atau bulat hasil punggung. Jadi kalau sudah ketemu hasilnya jangan dirubah karena nanti bisa berpengaruh di bagian hasil ya. Dan untuk angka digitalnya ini kita bisa lihat juga sama. Ini oke. Jadi pengaturannya ke kanan ini semakin bulat, kalau ke kiri semakin kotak ya. Untuk pengaturannya saja bisa di adjustment secara manual. Lalu untuk jangan lupa nanti ketika produksi di sini ada beberapa kuncian, ini harus dilepas. Kalau covernya panjang nanti agar covernya tidak tersangkut. Kalau covernya kecil nanti bisa. Lalu untuk kuncian yang kedua ini ada di sebelah sini. Ini juga harus dilepas.
Jadi nanti seperti ini jangan lupa untuk dilepas ya. Nanti posisinya berada di sini. Ini untuk penahannya aja agar dia tidak lepas. Kalau untuk yang dua ini nanti bisa dilepas juga ya. Nanti berada di bagian area area cover ya. Jadi nanti seperti ini wajib dilepas ketika ini produksi. Karena kalau sudah tidak dipakai, nanti akan yang menjadi safety agar bagian cover dan isi tidak bergerak. Oke, langsung saja. Ini ada sedikit tempat, jadi bisa dimaksimalkan untuk isi. Ketika mau produksi bisa ditempatkan untuk isi beberapa. Lalu di sini ada sedikit tempat untuk merapikan. Jadi fungsinya. Lalu di sebelah kanan ada cover juga ya. Oke, kita langsung saja mulai produksi. Ini saya coba produksi yang manual. Untuk yang pertama-tama kita akan nih, saya coba, saya taruh, saya jepit. Ini ya, jalan jepitnya. Oke, untuk lebih memastikan lagi bisa di seperti ini agar di bagian bawahnya rata. Oke, lalu kita jepit. Oke, setelah sudah, kita bisa memaksimalkan tombol start atau tombol run. Kita langsung saja. Ini untuk pengcuterannya kita tidak pakai cutter. Kalau mau pengen cutter kita bisa ini di pencet. Ini coba kita ndak cutter, kita tekan start. Oke, proses penjepitan untuk lama durasinya bisa kita atur juga. Nah, ketika selesai, ini tinggal didorong ya. Nah, seperti ini. Kita akan lihat hasilnya. Ini hasil yang pertama kita pakai. Nah, untuk lurus kotaknya bagus ya. Nah, ini hasilnya juga rata bagian depan. Untuk lemnya juga bagian kanan kiri. Nah, ini ya, untuk bagian pengeleman kita bisa lihat. Untuk bagian sisi satunya. Nah, untuk mencoba ini biasanya kita tunggu dingin dulu. Setelah dingin nanti kita bisa ambil satu lalu kita gini ya. Jadi ini untuk mencoba bahwasanya mesinnya hasil lemnya lengket ya. Ini saya ambil satu kertas ini, saya coba. Nah, seperti itu ya untuk percobaan di. Halo Sobat Inovatek semuanya, kali ini saya akan memberikan tutorial mesin jilid buku otomatis A3 INV BM600 merek Inovatek. Oke, sebelum lanjut ke tutorialnya, saya akan jelaskan beberapa fitur yang ada di mesin tersebut. Untuk yang pertama, di sebelah kiri mesin ini terdapat untuk sambungan kabel power ya, yang nantinya akan disambungkan di sebelah sini. Lalu di sini untuk saklar menghidupkan. Lalu di sebelahnya ini tombol on off-nya ya, untuk menghidupkan mesin. Lalu di sebelah sini ada display mesin. Mesin ini sudah touchscreen, jadi untuk pengaturannya di sini terdapat home, setting, debug, dan info. Untuk beberapa settingan seperti main glue atau side glue, ini adalah panas yang sekarang. Jadi di sebelah kanannya ada claim time ya. Ini sekitar 4 second. Ini bisa langsung disesuaikan, diedit. Kita setting sesuai kebutuhan. Di sini claim time-nya 4 second. Lalu ada claim pressure untuk tekanannya. Jadi tekanannya juga bisa dimaksimalkan atau disesuaikan. Sini juga sama, bisa kita kurangi atau kita tambahkan. Lalu di sebelah kanan ini merupakan indikator untuk beberapa seperti left. Ini yang terdapat di penjepit bukunya. Lalu dia down untuk di covernya juga. Lalu di sebelah sini ada untuk settingan manual dan otomatis, karena mesin ini sudah memiliki fitur 2 mode ya, manual dan otomatis. Kita setting manual. Lalu di sini terdapat milling cutter untuk bagian pencacah yang nantinya juga saya akan jelaskan. Di sini bisa tidak dipakai atau kita bisa pakai. Lalu di sebelah kanan ada head, ini proses pemanasan.
Lalu di sini ada clamp plate, merupakan untuk bagian pengepresan. Lalu di sini ada mode normal dan fast. Ini untuk pemula sangat disarankan di mode normal. Lalu di sini ada tombol start. Ini merupakan penanda bahwa mesin jilid buku otomatis ini sudah ready untuk kita gunakan. Setelah itu kita bisa masuk setting. Nah, di sini ada beberapa settingan yang bisa kita setting. Ada main glue temperature. Untuk temperatur panasnya kita setting di 160 derajat. Ada side glue untuk sisi kanan dan sisi kiri bagian lem. Lalu ada holding temperatur, jadi temperatur terendahnya. Ada clamp hook in auto mode, jadi ketika mode automatic dia disetting 2 detik. Ada open distance after clamping ya 10 mili. Ada cover sensor, ini yang terdapat di bagian sensornya ya. Di bagian sini ada debugging yang nantinya bisa untuk membantu jika ada trouble di bagian mesin tersebut. Di sini ada info. Nah, ini nomor serinya ya, atau di versinya juga kelihatan 1.11 ya. Kita kembalikan ke home. Di sebelah kanan di sini ada tombol run. Tombol run ini berfungsi sama halnya seperti start, yaitu untuk memulai proses pengoperasional mesin ini ya. Nah, di bagian kanannya di sini ada settingan sebelah kiri dan kanan. Ini merupakan settingan untuk hasil jilid kotak dan bulat. Ini bisa disesuaikan dengan ketentuan di bagian kiri dan kanan. Ini angkanya harus sama. Yang di sini min 3 kita bisa lihat, dan yang di sini angkanya 3. Jadi untuk komposisinya di antara kiri dan kanan ini harus seimbang. Perbedaannya di plus dan min ya. Jadi untuk perputarannya di sini kita bisa lihat untuk mengetahui ada square dengan circle ya. Nah, ini kalau untuk di square ini untuk yang kotak, dan circle kita putar ke kanan ini untuk yang bulat. Di bagian atas di sini terdapat fitur untuk isi. Jadi ini kita bisa tekan naik, dia akan menutup. Jika kita tekan turun, dia akan membuka. Untuk kapasitas mesin jilid ini sendiri mempunyai ketebalan sekitar 5 cm ketebalannya yang bisa masuk ke dalam penjepitnya. Lalu di sini juga ini sensor. Jadi ketika ada isi, maka untuk perputaran roller remnya dia akan bekerja ya. Kita akan coba, kita bisa lihat untuk roller remnya. Dia berputar. Oke, jadi untuk fungsi sensornya berfungsi ya. Oke, kita lanjut ke samping sini. Di sini terdapat untuk circle. Jadi di sini untuk pencacah. Kita bisa lihat. Nah, untuk pencacah ini fiturnya bisa kita pakai atau kita tidak gunakan. Di LCD tadi sudah terdapat settingan untuk milling cutter on atau off ya. Lalu di sebelah kanannya mesin ini mempunyai 2 roller untuk perputaran lemnya. Jadi salah satu kelebihan dari BM600 ini adalah dia mempunyai 2 tungku lem dipandu dengan lem kanan dan kiri ya. Jadi untuk daya rekatnya saya jamin pasti lebih kuat. Oke, berlanjut di sebelah kanannya. Di sini terdapat untuk penjepit cover ya. Jadi di sini ada papan yang bergaris. Jadi seperti garisan ini untuk membantu mengukur bila nanti seberapa untuk covernya ya, untuk membantu menjepitnya. Ini bisa diaplikasikan seperti ini. Disesuaikan aja dengan kebutuhannya ya. Lalu di sebelah sini ini terdapat untuk penanda di bagian tengah nantinya yang akan kita lewati. Ini covernya yang dijilid nanti ya, bukunya terdapat di tengah. Yang di sebelah atas di sini merupakan tempat untuk nantinya bisa ditaruh untuk beberapa cover yang akan kita produksi. Oke. Nah, di sebelah sini ada sedikit tempat untuk menaruh isi yang nantinya bisa membantu untuk proses pengoperasionalan. Jadi kita bisa menaruh dulu bagian isinya di sini seperti ini. Lalu di sini ada tempat untuk merapikan atau meluruskan di bagian isi yang akan kita jilid. Oke, langsung saja kita akan coba untuk memulai untuk tutorialnya. Oke, langsung saja di sini saya akan coba untuk mulai produksi. Di sebelah kanan untuk covernya sudah terpasang, lalu kita akan masukkan. Kita capit.
Nah, untuk merapikan kembali kita bisa tata seperti ini ya. Oke. Setelah itu kita bisa menggunakan tombol run di sebelah kanan atau yang berada di tombol start di LCD. Jadi langsung saja kita akan coba. Oke, sudah selesai. Ini untuk tutorialnya kita tinggal tarik aja ke belakang supaya penjepit isinya dia kembali lagi ke kiri. Nah, ini untuk hasilnya. Kita bisa lihat untuk hasil kotaknya dia. Nah, ini kita tunggu untuk beberapa detik atau beberapa menit untuk mengetahui hasil kekuatan lemnya ya. Ini kita bisa lihat untuk lemnya. Oke, ini untuk hasilnya dia sudah dingin, kita bisa lihat. Nah, untuk di bagian punggungnya ini kotak ya, siku. Ini nanti kalau memang dia kurang siku atau pingin setengah lingkaran nanti bisa disetting sesuai kebutuhan. Lalu untuk di bagian kanan kirinya, nah ini terlihat pengelemannya ya. Untuk di bagian side-nya kita bisa lagi. Nah, ini terlihat untuk lemnya. Dan kita bisa lihat untuk hasil isi dalamnya ya. Ini kita bisa ambil salah satu untuk mengetes seberapa kuat ya. Ini kita bisa ambil lagi ya, kita ambil satu lembar. Nah, ini untuk lemnya merekatnya kuat ya, ini tidak rontok. Oke, demikian tutorial mesin jilid buku otomatis A3 BM600 merek Innovatek. Semoga bermanfaat untuk sobat-sobat Innovatek semuanya. Tunggu video tutorial mesin-mesin lainnya yang lebih asik dan menarik. Salam dari saya, sukses selalu.